Kemenkumham memberikan suatu cara kritik yang susah gitu untuk melegalkan RUU KUHP itu, untuk memuluskan RUU KUHP. Jiwa lu kusdor, pilihlah pintumu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ade Nugraha di acaranya Bukan Podcast. Oke, pada kali ini saya menyoroti ada beberapa video. Di antaranya ada video yang beredar Kemenkumham, warga bisa kritik KUHP asal sesuai prosedur. Nah, di dalam kanal berita CNN Jakarta Indonesia mengatakan bahwa usai disahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP beberapa pekan lalu terus menuai polemik serta kritik dari berbagai elemen. PLT Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham menyebut pihaknya siap menerima aduan keberatan warga dengan syarat memiliki legal standing dan mengajukan melalui Mahkamah Konstitusi. Kemenkumham Kalimantan Barat itu menyatakan bahwa Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri. Serta rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun RUU KUHP disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP. Kalau melihat dari berita yang dikutip oleh CNN, ya, kita bisa-bisa saja untuk mengadakan protes dan kritik terhadap pemerintah, dalam hal ini ialah RUU KUHP. Namun caranya seperti apa? Itu yang menjadi problem di masyarakat. Ya, mungkin dari Kemenkumham bisa saja menyampaikan berita ataupun statement seperti itu. Namun pada kenyataannya masyarakat yang ada di Indonesia tidak semuanya paham tentang prosedur yang seperti apa. Dan kebanyakan masyarakatnya juga hanya masyarakat terdidik dan paham tentang politik yang bisa mengadakan ataupun mengajukan kritik tersebut. Harusnya perkembangan teknologi di era modernisasi ini, di era pemerintahan ini, menyentuh juga di sektor-sektor kebijakan umum. Harus bisa mengembalikan demokrasi kepada demokrasi yang sebenarnya. Kalau kita melihat sekarang, demokrasi sekarang itu demokrasi perwakilan, sementara yang mewakili kita saja pun itu belum tentu sepenuhnya mewakilkan kita, gitu kan. Bahkan banyak sekali karena orang-orang yang menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, ya, itu kebanyakan ialah orang-orang dari golongan partai dan mereka cenderung mendahulukan kepentingan partai mereka. Nah, seharusnya cari jalan keluarnya. Nah, di era perkembangan teknologi ini harusnya kita bisa mengembalikan demokrasi secara utuh, ya. Seperti halnya pada awalnya demokrasi di Yunani pada saat itu, di mana semua orang itu bebas berpendapat, ya. Nah, mungkin dengan adanya perkembangan teknologi ini justru demokrasi perwakilan yang mengalami problem itu harusnya bisa minimalis bisa antisipasi dengan cara apa, ya, misalnya dengan adanya polling, ya. Apalagi setiap warga masyarakat itu harus mempunyai akun, ya. Akunnya seperti apa, ya, misalnya kita lihat dengan akun nomor HP. Dengan nomor HP itu kita bisa menggunakan polling, ya. Jadi setiap orang itu bisa terlihat milih kemana, ya. Termasuk RUU KUHP ini. Kalau RUU KUHP ini dikatakan bahwa RUU KUHP ini ternyata dari masyarakat, seharusnya tidak ada yang namanya protes dari masyarakat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ini masih menjadi protes dari masyarakat? Masih ada protes dari masyarakat. Padahal kenyataannya harusnya anggota-anggota DPR, ya, ataupun pemerintahan itu memperhatikan rakyat seperti apa, maunya seperti apa. Karena ya kita menganut asas demokrasi, di mana segala sesuatu itu dikembalikan kepada rakyat. Itu harusnya demokrasi di era perkembangan teknologi ini, di era milenial ini harusnya menyentuh hal-hal yang seperti itu, sehingga masyarakat bisa mempunyai haknya, bisa menyampaikan haknya, bisa menyampaikan suaranya lewat lembaga-lembaga ataupun fitur-fitur yang disediakan oleh pemerintah lewat teknologi, sehingga
bisa memangkas ataupun mengantisipasi, meminimalisir ajuan-ajuan dari DPR yang kebanyakan itu mementingkan partainya. Mau nggak mau kita harus mengakui bahwa ternyata ada, bahkan banyak anggota DPR yang mementingkan partainya, bukan kepentingan masyarakatnya. Kenapa? Ya mungkin ini kita melihat bahwa di Indonesia itu harus menggunakan alat-alat politik, salah satunya itu ialah partai politik untuk menyampaikan aspirasi. Namun pada kenyataannya bahkan partai politik yang menguasai dewan-dewan tersebut, bukan masyarakat yang menguasai dewan tersebut. Sehingga pada kenyataannya ya yang harusnya mewakili masyarakat ternyata hanya menjadi petugas partai. Ya. Oleh karena itu ketika Kemenkumham ngobrol masalah bisa kritik KUHP asal sesuai prosedur, ya kan, harusnya Kemenkumham pun menyediakan fitur-fitur yang bisa mengakomodasi kepentingan ataupun suara-suara rakyat. Jangan sampai hanya menyatakan asal sesuai prosedural, sementara proseduralnya pun hanya seperti itu. Dalam artian Kemenkumham memberikan suatu cara kritik yang susah gitu untuk melegalkan RUU KUHP itu, untuk memuluskan RUU KUHP. Harusnya ketika ingin menyampaikan kritik terhadap KUHP, Kemenkumham memberikan suatu jalan juga untuk masyarakat supaya masyarakat bisa menentukan pilihannya seperti apa. Itu ya cuplikan malam kali ini di Bukan Podcast. Oke, ada Nugraha. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.